Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini Animin mau bahas anime Classroom of the Elite Season 2 episode 6. Bukan mau bahas tentang siapa studio yang menggarap ataupun editor dan visualisasi yang sedang ramai dibahas, tapi kali ini Animin mau bahas fokus mengenai cerita dari anime satu ini, khususnya pada episode 6 yang menurut Mimin sendiri, anime Classroom of the Elite episode 6 kali ini banyak sekali scene yang tidak ditampilkan yang sebenarnya cukup menarik untuk dilihat. Sehingga alur cerita anime ini menjadi kurang terasa dan terkesan sengaja dipercepat. Pertama, sebenarnya pada acara festival olahraga semua angkatan yang sedang berlangsung tersebut, ada banyak sekali cabang olahraga yang diperlombakan dan dipertandingkan. Seperti lari cepat 100 meter, lari rintang, tangkap bendera, lempar bola, tarik tambang, balapan 3 kaki, dan lainnya. Dan sayangnya pada animenya sangat sedikit scene yang menampilkan perlombaan dan pertandingan yang berlangsung. Yang padahal berdasarkan light novelnya, seharusnya kita bisa melihat perlombaan sengit yang terjadi antara Horikita Suzune melawan Ibuki, rival yang sudah ditunjukkan dari season pertama anime ini, bahkan yang akan terus berlanjut dalam cerita kedepannya. Selain itu, sangat disayangkan, scene pertandingan kuda-kudaan berkelompok juga tidak ditampilkan di anime ini, khususnya saat pertandingan yang terjadi antara Karyuzawa Kei melawan Ichinose. Padahal menurut Mimin sendiri akan sangat layak kalau art festival olahraga ini bisa ditampilkan dengan cerita yang cukup detail. Meskipun harus membuat animenya sendiri menjadi lebih panjang, 2 atau 3 episode, khusus menceritakan tentang semua kejadian di festival olahraga ini. Sehingga cerita dari anime ini bisa lebih terasa sama meskipun kita tidak membaca light novelnya. Scene yang tidak ditampilkan berikutnya adalah scene percakapan antara Horikita Manabu, sang ketua OSIS kelas 3A, dan wakil ketua OSIS Nagumo, kelas 2A. Pada animenya, saat perlombaan estafet 1200 meter terakhir, sosok wakil ketua OSIS Nagumo yang nantinya akan menjadi salah satu karakter antagonis yang bahkan jauh di atas Ryuen, saat ini hanya sedikit diperlihatkan. Bahkan di animenya, sapaan yang disampaikan oleh Nagumo ke Manabu malah diacuhkan oleh Manabu. Sedang menurut light novelnya, sebelum tongkat estafet mencapai orang terakhir yaitu Nagumo, Manabu, dan Ayano Koji, di sini Nagumo sempat berbicara kepada Manabu bahwa tampaknya kelas 2A yang akan memenangkan perlombaan ini. Setelah melihat rekan-rekannya yang memimpin jalannya perlombaan, lalu berkata, "Sepertinya kami yang akan memenangkan perlombaan ini, Ketua Horikita. Jika memungkinkan, aku sebenarnya ingin berlari melawanmu." Lalu melihat rekannya yang mulai mendekatinya dengan membawa tongkat estafet, Nagumo pun mulai tertawa dan melanjutkan perkataannya. Nagumo berkata, "Berdasarkan keseluruhan poin, kami cenderung terlihat menang. Terlihat seperti awal dari era yang baru." Menanggapi perkataan Nagumo, Manabu berkata, "Apa kau bercanda ingin mengubahnya? Maksudku sekolah." Nagumo berkata, "Sampai saat ini, Dewan Murid kurang menyenangkan. Keras kepala sekali ingin melindungi tradisi itu. Meskipun kau berbicara seperti itu, kau tidak pernah lupa meninggalkan jaring keselamatan. Aturan lemah yang memastikan tidak akan ada yang di drop out. Sesuatu seperti itu sudah tidak diperlukan lagi kan? Itulah kenapa semua yang akan aku lakukan adalah menciptakan aturan baru, sistem elit sekolah. Seperti itulah." Dan setelah menyelesaikan perkataannya, Nagumo pun mengambil tongkat estafet yang telah mencapai dirinya dan lari meninggalkan Horikita Manabu. Intinya Nagumo, sang calon ketua OSIS berikutnya, sedang memberitahu Manabu, sang ketua OSIS sekarang, bahwa saat ia nantinya menjabat sebagai ketua OSIS, Nagumo akan merubah sistem sekolah tersebut menjadi semakin brutal dan membuat akan banyak siswa yang benar-benar tidak mampu bertahan di sekolah elit tersebut keluar. Sebuah percakapan yang sangat penting yang sangat disayangkan tidak ditampilkan di animenya. Dan seperti yang kita tahu, festival olahraga pun akhirnya berakhir setelah perlombaan sengit yang terjadi antara Ayano Koji melawan Manabu. Meskipun pada akhirnya Ayano Koji harus mengakui kekalahannya dari Manabu karena sebuah insiden jatuhnya pelari di depan mereka yang panik karena melihat Ayano Koji dan Manabu yang sedang mengejar dengan cepat di belakangnya dan membuatnya hilang keseimbangan dan jatuh ke lintasan Ayano Koji dan membuat Manabu akhirnya berhasil mendahului Ayano Koji. Dan akhirnya hasil festival olahraga pun keluar, di mana hasilnya tim merah yaitu kelas A dan kelas D dari semua angkatan keluar sebagai juara dari festival olahraga tersebut. Meskipun kelas 1D menjadi kelas yang berada di posisi terakhir dari setiap kelas dari semua angkatan.
Dan kalau dikelompokkan berdasarkan tiap angkatan, maka posisinya adalah sebagai berikut. Juara pertama ditempati oleh kelas 1B, juara kedua ditempati oleh kelas 1C, juara ketiga ditempati oleh kelas 1A, dan juara keempat ditempati oleh kelas 1D. Lalu dalam sistem poin, maka kelas A akan mengalami penurunan 50 poin kelas. Karena meskipun berhasil menang sebagai tim merah, menurut peraturan, tim yang menang tidak akan mendapatkan poin tambahan ataupun pengurangan poin. Hanya tim yang kalah saja yang akan mendapatkan pengurangan 100 poin kelas. Dan karena kelas A berada di posisi 3 dalam tahun angkatannya, maka sesuai peraturan, posisi 3 dalam tahun angkatan akan menerima penurunan 50 poin kelas. Lalu untuk kelas B, karena mereka tergabung dalam tim putih yang kalah, maka mereka akan mendapatkan penurunan poin kelas sebanyak 100 poin. Dan karena kelas B berada di posisi pertama dalam tahun angkatannya, maka kelas B berhak untuk mendapatkan penambahan 50 poin kelas. Dan hasilnya kelas B akhirnya harus mendapatkan penurunan poin kelas juga sebanyak 50 poin. Lalu untuk kelas C, karena mereka juga tergabung ke dalam tim putih yang kalah, maka kelas C akan mendapatkan penurunan poin kelas sebanyak 100 poin juga. Dan karena kelas C berada di posisi kedua dalam tahun angkatannya, maka kelas C tidak akan mendapatkan penambahan ataupun penurunan poin kelas. Sehingga hasil kelas C harus mendapatkan penurunan poin kelas sebanyak 100 poin. Sedangkan untuk kelas D, karena kelas D tergabung dalam tim merah, kelas D tidak akan mendapatkan penambahan ataupun penurunan poin kelas. Tapi karena kelas D berada di posisi terakhir atau posisi keempat dalam tahun angkatannya, maka kelas D akan menerima penurunan poin kelas sebanyak 100 poin. Sehingga akhirnya kelas D harus mendapatkan penurunan poin kelas sebanyak 100 poin. Lalu setelah festival olahraga sekolah dan hasil dari festival olahraga tersebut keluar, Sudo yang sebelumnya pernah berjanji kepada Horikita Suzune bahwa kalau ia berhasil menjadi peserta unggulan dari tahun pertama, Horikita akan mengizinkan Sudo untuk memanggilnya dengan nama depannya, yaitu Suzune. Tapi sayangnya meskipun Sudo berhasil mengambil semua posisi pertama di setiap pertandingan individu, tapi karena Sudo sempat ngambek, Sudo pun jadi harus melewatkan beberapa pertandingan yang seharusnya ia ikuti, yang memberikan efek buruk padanya. Sehingga si Bataso, perwakilan dari kelas 1B lah, yang akhirnya menjadi peserta unggulan dari tahun angkatan pertama, dan membuat keinginan Sudo untuk memanggil nama depan Horikita pun sirna. Mengingatkan janji tersebut kepada Sudo, Horikita pun berkata kepada Sudo, karena ia telah gagal menepati janji untuk menjadi peserta unggulan, Horikita pun berkata kepada Sudo kalau ia akan memberikan hukuman kepada Sudo. Horikita berkata kepada Sudo, jangan pernah lagi menggunakan kekerasan tanpa alasan yang jelas. Aku melarangnya. Apa kau berjanji? Dan setelah memberitahu hukuman Sudo, Horikita juga berkata bahwa dalam festival olahraga tersebut, ia tidak bisa memenuhi harapan semua orang. Dan karena tidak bisa memaafkan dirinya sendiri atas kegagalannya di festival olahraga tersebut, Horikita juga memberikan hukuman kepada dirinya sendiri. Dan hukumannya tersebut, Horikita memperbolehkan Sudo untuk memanggilnya dengan nama depannya mulai saat ini, yang akhirnya membuat Sudo kembali bersemangat dan membuat Sudo tunduk padanya. Dan selain itu, pada scene terakhir di episode 6 kali ini, di animenya kita melihat bahwa Horikita akhirnya datang menemui Ryuen untuk membayar 1 juta poin dan bersujud di hadapannya. Tapi Horikita sempat memberikan serangan kepada Ryuen dengan memancing Ryuen untuk membuka semua rencananya. Meskipun Ryuen berkata bahwa itu semua hanyalah khayalan dan bayangan dari ucapan ketakutan Horikita dan merekam semua perkataan Ryuen. Horikita berkata bahwa ia bisa saja menghapus perkataan Ryuen yang mengucapkan khayalan tersebut dan melaporkannya ke pihak sekolah. Tapi sayangnya Ryuen yang gak kalah cerdas juga mengeluarkan HP-nya dan berkata bahwa ia juga sudah merekam semua percakapan. Jika Horikita melaporkannya dengan menghapus terlebih dahulu isi rekaman tersebut, maka Ryuen bisa saja menyerahkan bukti sebenarnya yang ia telah rekam di HP-nya. Meskipun besar kemungkinan Ryuen sama sekali tidak merekam percakapan tersebut dan hanya mencoba untuk menggertak Horikita. Dan saat menyadari kekalahannya lagi, Horikita pun akhirnya mengakui kekalahannya dan akan bersujud di hadapan Ryuen. Tapi tiba-tiba sebuah pesan datang ke HP Ryuen dan isi pesan tersebut adalah rekaman asli rencana Ryuen yang sebenarnya tentang menjatuhkan Horikita. Dan pertanyaannya, siapakah orang yang telah mengirim pesan tersebut kepada Ryuen? Tentu aja orang tersebut adalah Ayano Koji. Lalu dari mana Ayano Koji bisa mendapatkan isi rekaman tersebut? Ayano Koji mendapatkannya tepat seperti perkataan Ryuen. Ada seorang pengkhianat juga di kelas C,
yang telah mengirimkannya kepada orang di balik layar tersebut. Dan pengkhianat kelas Y tersebut adalah Manabe, orang yang telah membuli Karuizawa sebelumnya. Dengan foto pembulian Karuizawa tersebut, Ayano Koji berhasil mengancam Manabe dan membuatnya patuh kepada Ayano Koji. Dan terakhir, scene yang sangat disayangkan tidak ditampilkan di animenya adalah scene pertemuan perdana antara Ayano Koji dan Sakayanagi Arisu. Sesaat festival olahraga berakhir, ada seorang siswi mendatangi Ayano Koji dan memintanya untuk bertemu di gerbang sekolah. Melihat Ayano Koji dihampiri oleh seorang perempuan, Ike dan Yamauchi pun terlihat kesal karena mengira bahwa perempuan tersebut akan mengungkapkan perasaannya kepada Ayano Koji. Tapi saat Ayano Koji tiba di tempat yang dijanjikan, perempuan tersebut malah meminta Ayano Koji untuk masuk ke dalam sebuah gedung khusus lantai 3. Lantai di mana tidak ada kamera pengintai dipasang. Dan saat tiba di lokasi, perempuan tersebut malah menyuruh Ayano Koji untuk menunggu dan meninggalkannya. Yang ternyata perempuan tersebut adalah Masumi dari kelas 1A. Dan tak lama kemudian, seorang perempuan lain dengan membawa sebuah tongkat datang menyapa Ayano Koji dan tersenyum. Ayano Koji pun segera mengenalinya bahwa perempuan dengan tongkat di tangan tersebut adalah Sakayanagi Arisu dari kelas 1A. Sakayanagi berkata, lari estafet terakhir itu menarik sedikit perhatian Ayano Koji Kiyotaka-kun. Ayano Koji berkata, "Ya maaf, tapi apa aku bisa mengirim sebuah pesan terlebih dahulu?" Pesan tersebut adalah pesan yang akan dikirimkan kepada Riwen berisi rekaman seluruh rencana Riwen. Setelah mempersilahkan Ayano Koji mengirimkan pesannya, Sakayanagi berkata, "Setelah melihatmu berlari, aku teringat sesuatu. Aku memanggilmu kemari karena aku merasa aku bisa berbagi kejutan bersamamu saat ini. Hampir seperti ditembak, bukankah begitu?" Ayano Koji berkata, "Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan." Sakayanagi berkata, "Sudah lama Ayano Koji-kun, sekitar 8 tahun dan 243 hari. Mendengar perkataan Sakayanagi, Ayano Koji pun berpikir bahwa ia sama sekali tidak mengenali Sakayanagi. Bahkan Ayano Koji juga sempat berpikir bahwa di masa lalu ia juga tidak pernah mengalami hilang ingatan yang membuatnya tidak mengingat seseorang, apalagi seseorang yang mencolok seperti Sakayanagi. Lalu Sakayanagi pun berkata, "White Room." Dan setelah Sakayanagi mengatakan White Room, Ayano Koji pun semakin bingung dan mengacaukan akal sehatnya. Sakayanagi berkata, "Ini reuni yang nostalgia. Jadi aku pikir aku harus menyapamu. Aku mengerti karena kau tidak mengenaliku, tapi aku mengenalimu. Ini pasti putaran takdir yang aneh, bersama denganmu di tempat yang seperti ini. Sejujurnya aku tidak pernah berpikir akan melihatmu lagi. Tapi dengan ini semua, misteri sudah dipecahkan. Pulau tak berpenghuni, kapal pesiar, dan pertarungan kelas D melawan Dropout. Aku tidak bisa percaya jika semua itu adalah strategi Horikita Susune. Jadi kau memegang kendali dari belakang selama kejadian itu semua." Ayano Koji berkata, "Apa yang kau maksud dengan itu? Kami punya beberapa ahli strategi." Sakayanagi berkata, "Dengan ahli strategi, apa kau akan menyebut Horikita Susune? Atau mungkin kau ingin menyebut Hirata Yosuke-kun? Bagaimanapun, sekarang keberadaanmu sudah ketahuan. Tidak masalah siapapun itu." Menganalisa setiap perkataan Sakayanagi, Ayano Koji pun sampai pada sebuah kesimpulan bahwa Sakayanagi tidak berbohong dan dia sangat mengenal Ayano Koji, meskipun Ayano Koji tidak mengetahui siapa sebenarnya Sakayanagi. Sakayanagi berkata, "Tolong tenang. Pertama-tama aku tidak punya niat memberitahu orang lain tentang dirimu." Ayano Koji berkata, "Bukankah lebih mudah jika kau sendiri yang melakukannya?" Sakayanagi berkata, "Aku tidak akan berhenti. Akulah satu-satunya yang layak mengubur si jenius palsu. Aku sudah menemukan sedikit kesenangan di kehidupan sekolah yang membosankan ini." Dan ternyata alasan mengapa selama ini Sakayanagi tidak bergerak sama sekali dari mulai pulau tak berpenghuni sampai festival olahraga adalah karena Sakayanagi tidak sedikit pun merasakan kesenangan di kehidupan sekolahnya karena merasa bahwa tidak ada musuh yang bisa menghiburnya. Dan setelah mengetahui keberadaan Ayano Koji, besar kemungkinan Sakayanagi akan mulai melakukan pergerakan. Ayano Koji berkata, "Apa aku bisa bertanya satu hal?" Sakayanagi berkata, "Aku merasa terhormat ditanyai olehmu. Silahkan bertanya. Jika kau ingin tahu kenapa aku mengenalmu, aku tidak keberatan memberitahu jawabannya." Ayano Koji berkata, "Tidak, aku tidak tertarik dengan itu. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apa kau mampu menguburku?" Mendengar perkataan Ayano Koji, Sakayanagi pun tertawa lalu berkata, "Aku minta maaf sudah tertawa, tapi aku tidak bermaksud menghina pernyataan yang kau buat. Aku sangat tahu betapa menakjubkannya dirimu."
Aku baru saja mulai menikmati ini karena aku akan memenuhi hidupku dengan menghancurkan karya seni agung yang ayahmu buat. Dan setelah menyelesaikan perkataannya, light novel volume 5 pun berakhir. Sebuah scene yang sangat disayangkan tidak tampil pada animenya, atau mungkin akan tampil di anime episode 7-nya. Gimana menurut kalian? Dan kalau kalian ingin menikmati cerita Classroom of the Elite dengan cukup detail, Mimin sarankan kalian membaca light novelnya. Nah, itu dia sedikit tambahan cerita Classroom of the Elite episode 6 berdasarkan light novelnya. Kalau ada cerita lain di light novelnya yang dihilangkan dari anime yang belum Mimin bahas di video kali ini, kalian bisa bantu share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.